Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali kita bertemu dalam mata kuliah perbandingan pendidikan. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik saja. Kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan Maki, Mahyudin, saya sendiri, Muhammad Ehsan, dan Muhammad Rida. Kami di sini akan membahas tentang sistem pendidikan di negara Arab Saudi. Langsung saja yang pertama yaitu kurikulum dan metode pembelajaran. Sistem pendidikan di Saudi Arabia pada dasarnya mengambil kurikulum yang ada pada negara-negara Arab lainnya, terutama pada negara Mesir, tetapi lebih menekankan pada mata pelajaran keagamaan. Penerapan kurikulum diawasi atau dimonitori oleh berbagai cara, seperti melalui kepala sekolah, kunjungan oleh para inspektor di kantor-kantor distrik, dan juga melalui sistem ujian akhir yang mencakup seluruh materi yang seharusnya diajarkan pada setiap semester. Pemilihan metode mengajar berbeda antara masing-masing mata pelajaran. Guru-guru mata pelajaran agama lebih menekankan hafalan dan jarang sekali menggunakan peralatan mengajar selain dari papan tulis. Guru bahasa Arab menggunakan papan tulis di samping menggunakan atau dibanding menggunakan metode menghafal. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Ya baiklah, yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan di negara Arab Saudi. Di samping di sisi dua kerja, daya tarik Arab Saudi yang lain adalah dunia pendidikan. Sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, pendidikan umum untuk laki-laki, yang kedua, pendidikan umum untuk perempuan, dan yang ketiga, pendidikan Islam untuk laki-laki. Untuk pendidikan umum, baik laki-laki dan perempuan mendapat kurikulum yang sama dan ujian tahunan yang sama pula. Yang selanjutnya yaitu B, perbandingan sistem pendidikan Indonesia dan Arab Saudi. Yang pertama yaitu sistem pendidikan Arab Saudi. Di sistem pendidikan Arab Saudi yaitu memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, sistem pendidikan di Arab Saudi terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan sekunder atau lanjutan, dan pendidikan tinggi yang akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut, yaitu pendidikan dasar atau primary education, yang B pendidikan lanjutan atau secondary education, dan yang ketiga pendidikan tinggi higher education. Terus selanjutnya disambung oleh teman saya. Baiklah, melanjutkan dari pemaparan teman-teman saya tadi, sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia disebut dengan sistem pendidikan nasional yang mempunyai arti keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kelembagaan yang terdiri dari jenjang pendidikan dan jalur pendidikan. Nah, kemudian jenjang ini ada terbagi lagi beberapa bagian. Yang pertama, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Yang kedua, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya jenis pendidikan di Arab Saudi. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan suatu satuan pendidikan. Nah, adapun
macam-macam pendidikan di Arab Saudi itu terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, dan lain-lain, yang mana semuanya hampir sama dengan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk jenjang pendidikannya juga hampir sama semuanya dengan di Indonesia. Yang pertama ada jenjang SD atau sekolah dasar. Ini ditempuh selama 6 tahun. Kemudian yang kedua dilanjutkan lagi dengan sekolah menengah pertama atau setara dengan SMP, dan ini berlangsung selama 3 tahun dan dilanjutkan dengan sekolah menengah atas setara dengan SMA. Nah, itu pendidikan umum. Yang kedua ada pendidikan kejuruan. Nah, kalau pendidikan kejuruan ini adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk kerja dalam bidang tertentu. Kalau di Indonesia ini hampir sama dengan, bisa disebut juga dengan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, kalau yang ketiga ada pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat ada pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang yang profesional. Kemudian yang kelima ada pendidikan vokasi. Nah, apa itu pendidikan vokasi? Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memenuhi pekerjaan dalam keahlian terapan tertentu, maksimal dalam jenjang diploma 4 atau setara dengan sarjana atau strata 1. Kemudian yang keenam ada pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Kalau di Indonesia ini bisa dibilang setara dengan madrasah ibtidaiyah, MTS ataupun aliyah. Dan yang terakhir ada pendidikan khusus. Nah, apa itu pendidikan khusus? Pendidikan khusus ini merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau bergabung dengan sekolah biasa. Nah, jadi itulah tadi sistem pendidikan di Arab Saudi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan di Indonesia dan di Arab Saudi itu hampir sama, yaitu dari yang pertama ada jenjang TK itu bagi yang berusia di bawah 6 tahun dan itu tidak wajib. Yang wajibnya kalau berusia 5 tahun setengah atau sudah 6 tahun itu bisa mendaftar masuk sekolah dasar. Kemudian setelah lulus 6 tahun melanjutkan dengan sekolah menengah pertama, dan setelah 3 tahun lulus lanjutkan lagi dengan sekolah menengah atas, dan setelah lulus nanti juga bisa menyambung lagi ke perguruan tinggi, yang mana perguruan tinggi ini juga hampir sama dengan di Indonesia, yaitu ada diploma S1, S2, dan S3. Namun yang unik di sini, pendidikan di Arab Saudi bisa dikatakan gratis, terutama bagi masyarakat Arab Saudi. Dan bahkan bagi mahasiswa itu bisa mendapatkan uang saku. Jadi tidak hanya gratis, bahkan bisa mendapatkan uang saku. Tapi kalau untuk S2, S3 itu tidak dikatakan gratis, ya.
tidak disebut gratis juga. Tapi biasanya bagi mahasiswa S2 S3 biasanya mereka mengambil beasiswa, sehingga juga hampir dikatakan gratis walaupun sebenarnya tidak gratis, tapi beasiswa mereka full. Jadi ya bisa dibilang gratis untuk semua kalangan masyarakat di sana untuk menempuh pendidikan. Ya demikian, sampai di sini dulu presentasi dari kami kelompok 3. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.